Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Informasi menarik yang akan saya share pada video kali ini, yaitu perkembangan terbaru ya terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga tahap kedua ya. Di sini ada kurangnya. Jadi informasi ini yang saya berikan itu sebenarnya informasi yang lebih kepada hari Jumat ya kemarin, yang dianggap sebagai pencairan terakhir tahap kedua untuk triwulan ketiga ini ya. Berarti ada pencairan untuk tahap ketiga bagi teman-teman guru yang hingga hari Sabtu kemarin dan hari Minggu ini. Karena tidak ada pencairan hari Sabtu dan hari Minggu, maka apakah kita lihat ya di hari Senin itu akan ada pencairan lagi ya. Kalau masih ada berarti masih lanjutan dari tahap kedua. Kalau belum ada berarti ada biasanya informasi untuk pencairan yang tahap ketiga ya, semacam itu. Jadi hingga saya buat video ini dan saya upload pada hari Minggu 26 Oktober ini, saya belum mendapatkan informasi resmi dari Info GTK terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga pada tahap berikutnya. Nah, nanti di video ini saya juga akan menampilkan screenshot dari teman-teman yang terima kasih yang sudah berkomentar dan sudah menampilkan hasil pencairan tunjangan sertifikasi gurunya untuk yang triwulan ketiga tahap kedua. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru, bagi teman-teman guru yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik, Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, jadi informasi perkembangan terkait pencairan tunjangan sertifikasi guru ini, yang pertama dulu ringkasan singkat ya sebelum kita membahas yang triwulan ketiga. Jadi pencairan TPG triwulan ketiga itu dimulai Oktober ya. Itu terutama yang mayoritas guru-guru ASN per tanggal 1 Oktober itu sudah banyak yang cair bagi guru-guru yang SKTP-nya terbit tanggal 21 hingga 22 September. Nah, Bapak Ibu guru sebenarnya bisa mengunci ya. Artinya mengunci itu bisa dijadikan patokan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat, di mana kalau misalnya pencairan triwulan keempat itu SKTP-nya akan terbit katakanlah di pertengahan bulan November, berarti besar kemungkinan akan mundur pencairannya, tidak sesuai dengan juknis, dan pencairannya akan terjadi di awal Desember, semacam itu ya. Karena kalau sesuai juknis semestinya pencairan itu untuk yang triwulan keempat itu November ya, bukan Desember. Nah, tapi kemungkinan besar itu akan mundur karena sampai pencairan tunjangan yang triwulan ketiga aja ini udah mau berakhir bulan Oktober itu belum juga selesai. Jadi sudah bisa dipastikan ya untuk yang triwulan keempat itu kemungkinan besar ya itu 50% lebih ya, bisa 60-70% pasti akan mundur ke Desember, semacam itu. Itu prediksi saya saja, karena tidak mungkin ya dalam waktu dekat itu SKTP untuk yang triwulan keempat itu sudah akan terbit lagi gitu ya. Kemudian insentif guru honorer itu dinaikkan ya oleh kementerian dari 300 menjadi 400. Ini berdasarkan dari hasil rapat dengan anggota DPR RI, di mana itu juga sudah disampaikan ya oleh Pak Menteri sendiri dalam pidatonya. Kemudian untuk bahasa Inggris itu wajib ya kelas 3 SD pada tahun 2027 hingga 2028 ya, karena ini penting, ini masuk dalam kurikulum utama. Program wajib belajar 13 tahun mulai 2026 itu juga harus benar-benar terwujud. PIP diperluas ke TK dan PAUD, serta penyaluran TPG kini langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, ini contoh komentar-komentar ya, ini saya contohkan, saya ambilkan dari beberapa komentar, sebenarnya banyak ya. Dari komentar-komentar yang sudah TPG-nya itu cair terakhir ya,
hari Jumat, dan itu adalah hari Jumat tanggal 24 itu mayoritas itu adalah guru ASN. Sedangkan tanggal 17 hari Jumat sebelumnya itu tanggal 17 itu sampai hari Kamis itu mayoritas non ASN. Nah, yang tanggal 7, tanggal 24 itu mayoritas ASN. Jadi seperti yang di Blitar itu sudah cair, ada juga yang di Papua, ya, kemudian ada juga yang di Bogor. Nah, itu semuanya sudah cair ya. Nah, tinggal menunggu, ada yang tinggal menunggu yang 100% ini ya. Nanti saya akan bahas pada video berikutnya, karena yang 100% ini ternyata dari saya lihat di komentar-komentar itu banyak yang tidak mendapatkan sejak tahun 2023 ya. Ada juga yang sejak tahun 2023 itu mereka hanya cuma dapat 50%, memang hanya 50% kalau 2023. 2024 itu juga mereka mendapatkan 100%, tapi 2025 ini belum gitu. Tapi ada juga yang ternyata banyak daerah-daerahnya itu tidak dapat ya sejak dari dulu gitu. Nah, cuman ketika saya respon untuk mengetahui apakah bapak atau ibu itu penerima tukin atau tidak, maka jelas tidak akan mendapatkan. Tapi kalau misalnya bukan penerima tukin dan tidak mendapatkan TPG 100% sejak tahun 2023, maka itu patut dipertanyakan ya. Apalagi sekarang itu lagi heboh ya, dimana daerah-daerah itu disinyalir ya, pemberitaannya belum begitu benar ya, tapi banyak yang sudah beredar bahwa disinyalir daerah-daerah itu mengendapkan uang ke deposito bank-bank ya, sebagai deposito ke bank-bank ya. Dikhawatirkan banyak yang berkomentar pada akhirnya ini ya, itu adalah uangnya guru-guru yang kemudian didepositokan ya, semacam itulah. Tapi kita berpikiran positif saja, itu adalah urusan daerah masing-masing. Kemudian ini ada salah satu komentar yang saya ambilkan contoh, itu sudah sebulan itu masih bertahan di kode 16 ya. Nah, ini sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan itu pasti akan menuju pencairan di tahap berikutnya ya. Jadi dia perjalanannya masih panjang ya, belum berubah menjadi 07 dan diterbitkan SKTP baru 08 semacam itu. Jadi perjalanannya masih panjang. Semoga bisa segera dalam waktu dekat ini sudah bisa berubah ke kode 07 ya. Karena banyak juga kasus yang saya lihat itu adalah dia sudah sampai kode 07 ya, tinggal penerbitan SKTP, tetapi dia kembali ke kode 016 gitu. Yaitu banyak faktor sebenarnya ketika saya tanya ke daerah-daerah ya, tapi saya tidak membongkarnya di video ini karena itu hanya saya contohkan satu daerah saja. Saya khawatir kemudian ini merembes ke daerah-daerah yang lain gitu ya, kemudian ke guru-guru yang lain gitu. Nah, ini status pencairan tunjangan triwulan ketiga. Jadi pembayaran itu Bapak Ibu guru dilakukan bertahap sepanjang bulan Oktober ini. Jadi bisa juga molor sampai awal November. Nah, kita tunggu di tanggal 27 itu apakah ada pencairan atau tidak gitu ya. Itu untuk SKTP tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober yang sudah mulai cair di beberapa daerah. Dan yang saya dengar isunya itu untuk tahap kedua itu berakhir di Jumat tanggal 24 semacam itu. Nah, apakah di tanggal 27 itu akan ada pencairan? Nah, kita lihat saja, tetapi sepertinya kecil kemungkinan akan ada pencairan di tanggal 27 besok hari Senin ya. Kemudian tidak serentak secara nasional, tergantung dari validasi info GTK dan bank penyalur. Nah, rata-rata pencairan 1-2 minggu itu setelah SKTP terbit. Inilah Bapak Ibu guru yang saya maksud. Jadi kalau ada teman-teman guru yang SKTP-nya terbit setelah tanggal 7 Oktober, nah itu dihitung 2 minggu ya, 2 minggu hari kerja ya, bukan 2 minggu hari Senin sampai Minggu gitu, bukan. Hari kerja itu dihitung mulai dari hari Senin sampai Jumat, itu dihitung 2 minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu terhitung cuma 5 hari. Jadi kalau 2 minggu itu, kalau Senin sampai Minggu itu ya 3 mingguan gitu. Bukan, artinya dihitung bukan dengan yang hari kerja, tapi kalau yang 2 minggu dengan hari kerja itu hanya cuma Senin sampai Jumat 5 hari, kemudian Senin sampai Jumat berikutnya menjadi 10 hari, 5 sampai Jumat berikutnya menjadi 15 hari. Jadi 3 minggu Bapak Ibu harus menunggu. Oleh karena itu, SKTP yang terbit di atas tanggal 7 Oktober kemungkinan besar itu akan dicairkan di awal-awal
November atau pertengahan November, seperti itulah. Nah, besaran tunjangan sertifikasi guru ini masing-masing daerah itu setara dengan 1 kali gaji pokok ya. Saya kira ini sudah pasti. Di mana guru ASN juga itu mendapatkan, non ASN itu mendapatkan tambahan 2 juta, tapi aslinya itu sebenarnya 1.500.000 ditambah 500.000 kemudian dibulatkan menjadi 2 juta ya. Nah, kebijakan penyaluran langsung tanpa melalui pemerintah daerah ini khusus untuk yang triwulan, tapi berbeda dengan yang TPG 100% tersebut. Ini insentif guru honorer di tahun 2025 itu 300.000 per bulan selama 7 bulan itu disalurkan sekaligus, sedangkan nanti di tahun 2026 itu akan mendapatkan kenaikan 100.000 ya menjadi 400.000 per bulan dan langsung akan ditransfer ke rekening guru masing-masing. Nah, untuk program pendidikan baru di tahun 2026-2027 ini saya kira sudah saya jelaskan tadi di awal-awal video bahwa bahasa Inggris itu wajib ya mulai dari kelas 3 SD. Kemudian wajib belajar 13 tahun mulai 2026. PIP diperluas untuk TK dan PAUD dan penguatan karakter melalui program Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria. Nah, implikasi praktis bagi guru, jadi Bapak Ibu guru sebenarnya bisa mengecek di info GTK ya untuk validasi data dan rekening aktif, pantau rekening bank penyalur mulai dari BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain, pahami besaran tunjangan sesuai dengan status ASN maupun non-ASN, dan persiapkan data untuk pencairan triwulan keempat ya. Meskipun di sini saya tulis November, tapi itu maksudnya untuk penarikan data ya. Kemudian pencairannya saya yakin Desember lah, semacam itu. Nah, catatan dan klarifikasi, jadi gunakan info GTK dan kanal Kemendikbudrismen sebagai atau Puslapdik ya untuk verifikasi dan informasi yang lainnya. Transkrip memiliki typo seperti sekian itu maksudnya itu adalah 400.000 ya. Program dan pencairan ini bersifat bertahap, tidak serentak secara nasional. Oke Bapak Ibu guru, saya kira cukup sekian informasinya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.